Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Linardita Ferial, dosen pada program studi Administrasi Kesehatan Universitas Banten Jaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Dasar Kesehatan Lingkungan, di mana mata kuliah ini berada di semester 2 dengan bobot 2 SKS. Pemaparan ini dibuat dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025 sebagai pernyataan diri dosen untuk menunjang Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut dengan PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Dengan demikian, pada mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan ini disusunlah capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disebut dengan CPMK, di mana dalam mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan, CPMK merupakan kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari capaian program studi yang dibebankan kepada mata kuliah dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Adapun CPMK dalam mata kuliah ini adalah memahami komponen-komponen pencemaran air dan udara, menjelaskan fenomena riwayat alamiah penyakit, menjelaskan pengelolaan limbah padat, menganalisis pengelolaan limbah cair dan limbah B3. Selanjutnya, menjelaskan higien sanitasi makanan dan minuman, memahami pembentukan aspek populasi dalam perubahan iklim terhadap kesehatan lingkungan. Selanjutnya, menjelaskan cara mengaplikasikan higien sanitasi tempat umum dan pemukiman, serta menjelaskan cara mengimplementasikan permasalahan kesehatan lingkungan di Indonesia terkait dengan kesehatan masyarakat. Adapun materi dalam mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan ini adalah pertama, konsep dasar kesehatan lingkungan, kedua, konsep ekologi dan kesehatan lingkungan, yang ketiga, riwayat alamiah penyakit, yang keempat, pengelolaan limbah padat, yang kelima, pencemaran udara, yang keenam, pengelolaan limbah cair dan limbah B3, yang ketujuh, higien dan sanitasi, yang kedelapan, higien sanitasi makanan dan minuman, yang kesembilan, sanitasi tempat umum, 10, tempat aspek kesehatan dan penyediaan air bersih, serta yang 11, aspek populasi dan perubahan iklim terhadap kesehatan lingkungan. Di mana dalam hal ini Universitas Banten Jaya memberikan suatu fasilitas sistem informasi akademik yang dapat diakses oleh semua mahasiswa dan dosen yang bertujuan untuk memudahkan proses pembelajaran dan evaluasi perkuliahan. Dalam perkuliahan mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan ini, pembelajaran yang diterapkan menggunakan student center learning yang menitikberatkan pada studi kasus sehingga para mahasiswa mengembangkan kreativitas dan daya analisis terkait dengan isu-isu terkini. Dalam mata kuliah ini, Dasar Kesehatan Lingkungan memiliki komponen dan bobot penilaian yang meliputi pertama, kehadiran sebesar 10%, kuis 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester sebesar 35%. Demikian rencana pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan. Semoga CPMK yang diberikan pada mata kuliah ini dapat sesuai dengan yang diharapkan dan ditargetkan oleh dosen. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang dasar kesehatan lingkungan. Mungkin sebelum dimulai perkuliahan kita mulai dulu dengan berdoa. Silakan Aryo untuk memimpin doa. Sebelum mulai bacaan hari ini, lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk hari ini ya Ibu terlebih dahulu melakukan absensi. Oke, Ibu mulai untuk absensi. Hendra Herdiansyah hadir. Rizky Alexandra hadir. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang dasar kesehatan lingkungan. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini tentang pencemaran lingkungan, derajat kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan itu sendiri, contoh penyakit dari akibat adanya pencemaran lingkungan, upaya penanggulangan, dan nanti kita di akhir kelas akan adanya studi kasus. Oke, nah di mana interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya, yaitu manusia membutuhkan daya dukung lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. Dan di mana masalah lingkungan hidup sudah ada sejak dulu, dan pencemaran lingkungan juga sudah ada dari era dulu sampai dengan sekarang. Di mana sekarang kita ketahui banyak terjadinya pemanasan global dengan penurunan suhu bumi, sehingga terjadinya banyak timbulnya penyakit di area masyarakat. Nah, untuk pencemaran sendiri, definisinya masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lainnya ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu, sehingga si kondisi lingkungannya akan menjadi berubah dan timbulnya penyakit di area masyarakat. Oke, selanjutnya ada definisi dari kesehatan, di mana definisi kesehatan itu dibagi menjadi dua, menurut WHO dan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960. Kita lihat untuk definisi kesehatan menurut WHO, kesehatan merupakan suatu keadaan sehat yang secara spesifik, baik itu secara mental dan sosial, serta bukan hanya merupakan bebas dari penyakit saja tentunya. Sedangkan untuk menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 menyatakan bahwa kesehatan merupakan meliputi kesehatan badan yang secara somatik, baik itu secara sehat secara jasmani maupun secara rohani, dan bukan dalam keadaan bebas dari penyakit saja. Tadi hampir sama definisi dengan antara WHO dan dengan undang-undang tentunya saja. Nah, mungkin kalian pernah melihat ini derajat kesehatan masyarakat menurut HL Bloom? Nah, di sini kita lihat untuk konsep HL Bloom menurut derajat kesehatan masyarakat, di mana derajat kesehatan ini dipengaruhi sebagian besar oleh lingkungan itu sendiri sebesar 40%. Sedangkan untuk yang kedua, posisi kedua oleh perilaku. Perilaku ini sebesar 30% untuk mempengaruhi dari adanya timbulnya suatu penyakit di lingkungan. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan, berapa kira-kira pelayanan kesehatan? Pelayanan kesehatan itu sebesar 20% ternyata. Dan yang terakhir genetik itu hanya 10%. Kenapa tadi poin lingkungan ini sangat mempengaruhi? Karena misalkan jika suatu lingkungan itu bersih, dia pasti akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan penyakit yang timbul pun akan semakin
menurun tentunya. Dan kalau misalkan lingkungannya kotor, maka bibit penyakit akan semakin bertambah. Nah, itu mempengaruhi kepada perilaku kita, pola hidup sehat, pola makan kita, bagaimana kita mengkonsumsi suatu makanan, itu juga akan berpengaruh kepada derajat kesehatan kita tentunya. Nah, kesehatan lingkungan sendiri, peran kesehatan lingkungan dalam upaya pencegahannya ada 4 macam. Ada yang namanya waterborne disease, ada airborne disease, ada vector-borne disease, ada vector-borne disease. Oke, pertama kali kita lihat apa sih yang dimaksud dengan waterborne disease. Nah, waterborne disease merupakan penyakit yang langsung melalui air, medianya air. Media penyebaran penyakitnya itu air. Nah, di mana air yang kita minum itu merupakan mengandung kuman patogen yang sehingga menyebabkan bersarangnya suatu penyakit di dalam air tersebut. Mungkin di sini ada yang tahu contoh penyakit waterborne disease? Ibu, kalau contoh penyakit dari waterborne disease yaitu seperti kolera, disentri, dan juga tipes. Oke, nah itu ya untuk waterborne disease. Contohnya tadi kolera, tipes, dan juga disentri. Oke, selanjutnya ada namanya airborne disease. Airborne disease merupakan media penyakit yang berkaitan dengan kondisi udara yang mengandung agen penyakit. Mungkin kita sempat terserang nih untuk penyakit di area airborne disease. Kira-kira ada nggak contoh penyakit airborne disease? Ada yang tahu? Oke, Hendra? Contoh dari airborne disease itu yang pertama flu, TBC, sama SARS dan COVID. Oke, tentu itu merupakan, terima kasih Hendra, kita bisa mengetahui yang contoh penyakit airborne disease yang sempat kita lalui juga adanya penyakit COVID-19. Nah, itu pasti kita sudah mengetahui ya gimana impactnya ke kita. Oke, selanjutnya ada yang namanya vector-borne disease. Vector-borne disease merupakan penyakit yang disebabkan oleh agen penyakit yang siklus kehidupannya berhubungan dengan tanah. Nah, kira-kira apa sih contoh penyakit dari vector-borne disease? Ada yang tahu? Ya, silakan Olat. Apa kira-kira penyakit dari vector-borne disease? Jadi contoh dari penyakit vector-borne disease itu seperti diare. Oke. Nah, terima kasih Olat. Nah, jadi untuk penyakit vector-borne disease di sini itu penyakit yang berhubungan dengan area tanah dari makanan ternyata. Jadi di mana konsumsi jika tidak diolah dengan benar akan menyebabkan terjadinya suatu penyakit diare. Nah, selanjutnya ada water related factor, di mana water related factor ini penyakit yang ditularkan oleh penyakit yang sebagian dari perindukan yang berasal dari air. Contohnya bisa dari media lalat, nyamuk, dan serangga lainnya. Ada yang bisa memberikan contoh? Contohnya apa? Coba. Water related factor. Contoh dari water related factor itu ada malaria, DBD, sama filariasis. Oke, terima kasih Sisi. Oke, itu merupakan salah satu contoh dari penyakit yang dipaparkan oleh vektor. Itu berasal dari nyamuk, dari tadi DBD, dan ada malaria. Nah, kita lihat ada yang namanya upaya pengendalian vektor. Contohnya saja, upaya pengendalian vektor kita bisa mengadakan namanya fogging. Di rumah kalian banyak yang ada kegiatan fogging? Banyak. Ada. Oke, berarti sudah bagus di lingkungan kalian ada upaya untuk penanggulangan untuk vektor. Gitu.
untuk membasmi penyakit DBD. Nah, untuk sekarang kita lakukan forum diskusi, mungkin dibagi menjadi 2 kelompok terkait dengan isu lingkungan. Saya akan bagian paper kepada kalian untuk kalian menjadi bahan diskusi. Guys, kalian udah tahu belum sih kita tuh lagi bahas tentang apa? Pencemaran air. Kalian tahu nggak cara solusinya gimana gitu supaya tidak terjadi pencemaran air? Kayak misalkan nggak buang sampah sembarangan. Terus kita kayaknya harus memperluas lahan pertanian nggak sih? Terus sama hutan juga kayak penumbuhan pohon gitu. Udah sih. Iya betul, berarti kita harus menjaga pertanian supaya tidak terjadi pencemaran itu ya? Iya. Ada gitu. Betul. Jadi kan ini kan tuh, kan harus dikasus itu selama berapa tadi 20 tahun. 20 tahun. Sini kan ada dari misalnya faktornya dari si wilayahnya, terus ada water, ada tipe jenis iklimnya, terus sama apa siklus perubahan iklim kan. Ini gimana caranya biar ada faktornya atau enggak kayak gimana dari kualitasnya tuh? Kalau di sini sih ada temuan utama yaitu urbanisasi global adalah faktor utama yang menyebabkan penurunan kualitas air, menggantikan langkas alami seperti hutan dan lahan basah. Lalu di sini ada perubahan tutupan lahan seperti hutan, pertanian dan padang rumput memiliki dampak berbeda terhadap kualitas air. Oke, bagaimana dari hasil diskusinya sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang bagian kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 1. Oke, sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Ibu dan para materinya. Jadi dari kelompok sila itu, urbanisasi global diidentifikasi sebagai perubahan landscape yang paling bertanggung jawab atas penurunan kualitas air selama 20 tahun terakhir. Di latar belakangnya juga kan ada tujuannya juga di dalam 20 tahun terakhir ini perubahan lanskap global terutama pada urbanisasi dan produksi pertanian telah merusak kualitas air secara signifikan. Di studi ini juga menganalisis ada 625 publikasi dari 63 negara untuk memahami hubungan antara perubahan lanskap dan kualitas air. Dari temuan utamanya itu di urbanisasi global ini merupakan faktor utama yang menyebabkan penurunan kualitas air, menggantikan lanskap alami seperti hutan dan lahan basah. Juga ada perubahan di tutupan lahan seperti hutan, pertanian, dan padang rumput memiliki dampak berbeda terhadap kualitas air. Lalu ada juga urbanisasi ini seringkali berkaitan dengan kepadatan penduduk yang tinggi, peningkatan volume limbah, ada tahapan perusahaan sanitasi dan pengolahan air limbah yang menyebabkan perubahan bentang alam juga mempengaruhi. Terus juga kenapa saya setuju karena sangat penting buat disepakati urbanisasi global ini karena menjadi dorongan utama di balik penurunan signifikan kualitas air selama 2 dekade. Nah, terus juga ada masalah implikasi terhadap urbanisasi ini. Yang pertama itu kan skala masalah, terus ada sifat masalahnya sama dampak bagi puskesmas serta masyarakat. Nah, untuk dasar mempermasalahkan ini, kita tuh harus setuju bahwa laporan yang telah ada selama ini kan konsisten untuk mengidentifikasi urbanisasi sebagai faktor pencemaran air pada bentang alam dan juga bisa mempengaruhi pada kesehatan seperti menyebabkan diare, terus juga bisa membawa penyakit bawaan air di air tersebut. Apalagi kan bisa ngaruh ke dampak kesehatan anak-anak gitu. Jadi bisa ngaruh juga ke stunting kronis sama energi yang dipakai untuk infeksinya. Mungkin dari Arya ada tambahan? Oke, ada sedikit tambahan dari sila tadi. Urbanisasi ini kaitan dengan peningkatan kontaminasi air, penurunan oksigen berlarut, serta meningkatkannya polusi logam berat dan natrium. Ada rekomendasi dari saya juga peningkatan penutupan hutan bisa memberikan efek restoratif terhadap kualitas air.
Diperlukan strategi pengolahan landscape berdasarkan konteks lokal dan regional. Cukup dari kelompok saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Oke, silakan bagian kelompok 2 hasil diskusinya bisa kita sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk pemaparan hasil diskusinya. Jadi dari hasil diskusi studi kasus yang dikasih, kita dapat bahwa bentang alam global mengalami perubahan besar dalam beberapa dekade terakhir ini. Akibat itu dari urbanisasi dan pertanian yang berdampak pada kualitas air. Studi kasus global yang meninjau lebih dari 20.000 publikasi dan menganalisis 625 studi dari 63 negara menemukan bahwa perubahan penggunaan lahan sangat mempengaruhi kualitas air, terutama melalui peningkatan polusi. Jadi, faktor lingkungan seperti musim, zona, iklim, dan lintang juga mempengaruhi hubungan ini. Musim hujan meningkatkan impasan dan polusi, musim kemarau mempengaruhi konsentrasi kontaminan, dan manfaat hutan berkurang di lintang tinggi atau jauh dari khatulistiwa. Ada tambahan mungkin dari teman-teman? Ada. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya ada sedikit tambahan tentang diskusi kita hari ini, yaitu peningkatan lahan pertanian berkontribusi terhadap polusi nutrisi dan nitrogen dan fosfor dari limbasan pertanian, sehingga dapat menyebabkan kerusakan ginjal, hati, dan sistem saraf. Saya juga tidak setuju dengan artikel tersebut karena kurangnya fokus terhadap sosial ekonomi. Artikel ini berfokus pada fisik dan lingkungan saja, seperti penggunaan iklim dan jenis badan air. Cukup diskusi kita. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 untuk hasil diskusinya. Oke, terima kasih untuk kesempatan tadi sudah melakukan diskusi. Dari pertemuan hari ini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi? Oke, silakan. Jadi Ibu izin bertanya, apa saja sih dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan? Oke, terima kasih. Nah, tadi teman kalian sudah menanyakan tentang apa sih dampak yang kesehatan lingkungan. Ya, dampak kesehatan lingkungan itu bisa berpengaruh sekali kepada gangguan pernafasan, gangguan imun, dan gangguan pada kesehatan kulit kalian. Nah, terutama pada saat terjadinya pencemaran udara. Pencemaran udara nanti bisa menyerang kepada siklus pernafasan kalian. Itu gangguan paru-paru kalian itu akan mengganggu kepada saluran pernafasan. Oke, begitu. Sinta, ada yang ditanyakan kembali? Cukup. Terima kasih, Bu. Oke, Oke, silakan, ada pertanyaan lagi? Ibu izin bertanya. Oke, Ola, silakan. Ibu, apa sih peran masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan ini? Oke, terima kasih Ola atas pertanyaannya. Nah, untuk peran kesehatan masyarakat yang perlu kita lakukan, pertama kita bisa melakukan edukasi kepada masyarakat. Misalkan lingkungan kita kotor, kita bisa mengedukasikan kepada masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Nah, katanya saja untuk kalian nih di era sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa, kalian bisa melakukan sosialisasi di sekolah gitu, dengan melakukan ajakan untuk tetap menjaga lingkungan begitu. Itu hal simpel untuk yang bisa kalian terapkan di masyarakat gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah. Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.